Assalamualaikum, perkenalkan saya Desi Rahmawati, NPM 19150025, Pendidikan Ekonomi semester 3 dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait SIM. Apa sih itu SIM? Yang jelas bukan surat izin mengemudi ya teman-teman. SIM merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen. Yuk, simak penjelasannya beserta urutan paparan pembahasan setelah ini. Pembahasan yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau sering disingkat SIM memiliki sejarah perkembangan tersendiri. Saat dimulai perkembangan komputerisasi informasi, belum banyak komputer yang memiliki program dioperasikan secara otomatis. Saat itu mengoperasikan program masih secara manual dengan memasukkan komando ke dalam program komputer. Mulai sekitar tahun 2000-an, sistem informasi manajemen tumbuh dan berkembang menjadi sistem yang terpadu dan menjadi primadona di bermacam-macam perusahaan, baik di pusat maupun di cabang perusahaan. Sistem yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen ini dibentuk menjadi sistem informasi berbasis komputer, Computer Based Information System. Pada era modern sekarang ini, sistem informasi telah beroperasi secara terpadu dan dijalankan secara otomatis. Pembahasan yang kedua adalah pengertian. Pengertian Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Informasi Manajemen berasal dari kata sistem, informasi, dan manajemen. Yang pertama, sistem adalah kumpulan unsur atau aktivitas, prosedur, atau elemen yang terintegrasi dan saling bekerja sama. Yang kedua, informasi yaitu sekumpulan data atau fakta yang terorganisir dan diolah melalui metode tertentu hingga memiliki makna bagi si penerima. Dan yang ketiga, manajemen. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Mary Packer, ialah seni dalam menjalankan tugas melalui orang lain, the art of getting this done through people. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas suatu organisasi. Pembahasan yang ketiga adalah fungsi. Fungsi Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen memiliki berbagai fungsi yang dijalankan pada suatu organisasi. Adapun fungsi utama Sistem Informasi Manajemen adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan bagi pihak manajemen organisasi dalam menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengawasan, arahan, serta pendelegasian tugas pada seluruh unit atau departemen yang memiliki kaitan, koordinasi, dan garis komando. 2. Melakukan peningkatan secara efektif dan efisien akan data yang tersedia secara akurat dan on time. 3. Meningkatkan produktivitas dan menghemat anggaran organisasi. Keempat, mengembangkan mutu dan kualitas
kualitas SDM yang disebabkan adanya koordinasi unit sistem yang sistematis. Pembahasan yang terakhir adalah manfaat. Manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti nomor 1, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real-time atau tepat waktu bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Nomor 2, dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. Nomor 3, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Nomor 4, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Nomor 5, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Nomor 6, dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem, serta pengolahan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Nah, itu dia teman-teman, manfaat daripada sistem informasi manajemen. Beberapa dari teman-teman mungkin ada yang masih kurang paham nih mengenai bentuk sistem informasi manajemen. Untuk memperjelas lagi, nih saya berikan contohnya yang dapat diterapkan ke bisnis Anda. Office Automation System, disebut juga dengan OAS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya seperti email. Enterprise Resource Planning. Sistem ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan besar. Namun, perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP. ERP biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan. Kesimpulan, penerapan untuk sistem informasi suatu manajemen pada dasarnya melibatkan dua komponen utama, yakni user dan sistem. Melalui kolaborasi dua komponen tersebut, manajer akan sangat terbantu dalam mengetahui sejauh apa pengolahan dan perkembangan perusahaan. Diperlukan sistem informasi suatu manajemen yang tepat untuk membawa sebuah organisasi atau perusahaan menjadi lebih baik. Ketepatan analisis dan pengambilan keputusan berbasis dan data yang akurat akan mendorong kualitas dan produktivitas perusahaan. Otomatisasi data dan informasi yang telah terintegrasi secara internal tentunya juga akan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal pengawasan dan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. Nah, teman-teman, dengan adanya SIM, maka akan mempermudah pengguna dalam mencari informasi dan dapat menjaga agar informasi yang penting tidak mudah diketahui oleh orang lain.